Lihat ini, penting. Hal ini, hal menjadi raja dari anak yang tertolak, dari anak yang gak disayangi, itu masih kurang di matamu ya Yahweh Tuhan. Sebab itu, dengar laki-laki, suami-suami dengar. Sebab itu, ini penting, engkau telah berfirman juga, garis bawahi, telah berfirman juga tentang siapa? Baca, tentang siapa? Keluarga hambamu ini. Saya stop dulu sampai di situ. Suami-suami, kebahagiaan keluarga kita bukan terletak berapa kaya kita, berapa besar gaji kita, berapa uang kita di bank, berapa surat tanah kita, tidak. Dengarkan semua laki-laki, kebahagiaan jaminan hidup kita adalah apa firman Yahweh untuk keluarga kita. Katakan amin. Apa firmannya untuk keluarga kita? Maka itu penting sekali kita memperhatikan apa yang telah diucapkan, diperkatakan, dikatakan oleh Tuhan untuk hidup kita. Itu yang penting. Saya cuma saksi. Saudara, tahun 2004 Roh Kudus menyuruh saya untuk memindahkan Yesaya yang sekarang dari Timika itu ke Timika. Waktu saya dengar firman itu, saya berunding. Saya bilang, Papa, di Timika saya nggak kenal siapa-siapa. Saya pernah ke Freeport diundang, tapi nggak pernah urusan pelayanan. Itu 2004 akhir awal 2005 karena setelah gempa di Nabil. Tapi Roh Kudus meyakinkan Yesaya harus pindah ke Timika. Nggak lama kemudian, waktu itu saudara kita Pak Leo Kakiai nelpon saya lewat seorang gembala di Guam Kilama. Sampai hari ini saya nggak pernah ketemu gembala itu. Untuk gereja di Guam Kilama membuat acara untuk anak muda. Nah, buat saya terbuka kalau gitu pintu ini. Saya datang duluan waktu itu buat acara. Kalau nggak salah acaranya dibuat di gereja Betania bekas kafe itu waktu itu 2005. Nah, kali kedua saya datang baru saya bawa Yesaya tanpa saya ngerti untuk apa. Begitu tiba, saya merasa ayo kita cari tempat kos atau kontrakan bersama dengan saudara Trisno waktu itu. Waktu itu Pak Haurisa, Pak Pendeta Haurisa menyewakan mereka sebuah penginapan. Saya bilang, Pak Haurisa terlalu mahal, ya tunggulah sampai berapa hari. Jadi begitu kami tiba, langsung mereka masuk penginapan. Maka saya bilang, ayo kita cari tempat kontrakan. Kami jalan, minta pemintauan, Tuhan saya mesti belok kemana? Roh Kudus pimpin, di depan itu ada lorong kiri, kamu masuk. Saya lupa waktu itu yang ngantar kami siapa. Terus ya udah, ayo belok. Begitu kami belok kiri, baru masuk, langsung lihat sebelah kanan ada tulisan rumah dikontrakkan. Saya langsung sejahtera, ayo kita cari. Ternyata yang punya orang Freeport, teman saya, Pak Ayami Seba. Saya langsung cari ke rumah Pak Ayami Seba, ketemu dengan Ibu Sabar, istrinya. Mereka tuh saya kenal dari mereka belum menikah dulu. Kalau saya manggil nama dia itu Ibu Sabar Sombing. Sabar, mana Bapak? Oh, di atas. Kenapa? Rumah kalian dikontrakkan di jalan itu. Oh iya. Minta. Akhirnya sore itu saya telepon. Terus dia rasa gini, ini terbuka aja. Ya, Koden yang mau nyewa. Murah dong kalau begitu. Terus saya bilang, nyesel. Saya bilang, ya enggak juga. Ya sudah. Saudara dikontrakan murah sekali. Dan lebih hebatnya, boleh nyicil. Nah itu yang dicari, boleh nyicil. Saya kontrak 2 tahun, nyicil lagi. Ya udah, akhirnya saya datang, terus saya kira dari pelayanan. Kami tidak ngerti. 2006 bulan Februari, datang 4 orang, 2 ibu, 2 bapak. Saya lupa yang bapak itu, tapi ibunya itu Ibu Diana, Ibu Ros dari LPMAK dan dari Freeport. Datang dengan catatan ingin mengenal pelayanan kami tentang asrama di Nabire. Itu Februari 2006. Jadi saya masuk kira-kira bulan April 2005. 4 hari mereka dengan kami di Nabire. Ya saya antar. Terjadi diskusi segala macam. Akhirnya mereka cerita, Freeport itu buat asrama besar yang di SP4 sekarang. Kami mau menyerahkan itu kerjasama dengan sebuah yayasan. Kami sudah mendekati 4 yayasan, 3 di Papua, 1 di Semarang.
Sebelum kami ke sana ke 4 yayasan ini, Pak John Katz, anak misionaris, saudara baca buku tentang bapaknya yang lemah ditanam moni. Itu kisah Bill Katz, hebat sekali. Saya pernah nginap di rumah mereka di Tadipa. Orang Papua harus baca buku itu, bagaimana orang moni terima Injil dari seorang suami istri namanya Bill Katz, orang cacat. Lah anaknya ini John Katz masih di Papua sampai hari ini. Dia selalu dipakai oleh Freeport karena Pak John Katz ini fasih dalam 5 bahasa suku. Bahasa Moni, Dawa, Amumi, hebat orang ini. Fasih. Suatu kali kami sama-sama di Sukapa, dia khotbah bahasa Moni, saya seperti kera bodoh. Ini kulit putih, fasih sekali bahasa Moni. Saya cuma bisa 1 bahasa, makan ini, yang lain tidak bisa. Ini fasih khotbah bahasa Moni. Gara-gara dia, saudara, kami buka TK juga di Pugapa sekarang. Nah, Pak John Katz ini menyuruh orang-orang Freeport dan LPA Maka ini, sebelum Pak itu kalian kunjungi, coba tengok dulu yang ada di Nabire. Nah, dalam pembicaraan itu terjadilah perjanjian. Maka Juli 2006, begitu cepat proses itu. Kami datang ke Timika untuk buat perjanjian. Juli 2007, asrama itu serahkan kepada kami tanggal 4 Juli 2007. Dan kami kelola sampai hari ini. Dan ini guru-gurunya dari sini, pengasuhnya dari sini juga. Saudara bersyukur kepada Yahweh karena ada firman disampaikan. Sini saya nggak ngerti kenapa Tuhan suruh saya ke sini. Dan ternyata Tuhan bukakan pintu. Belum setahun asrama itu kami kelola dari Yayasan Jaya Wijaya yang punya asrama Komawin di Tembagapura datang mengunjungi asrama penjunan SD 4 ini. Dan sejak bulan Agustus yang lalu, September ini, saudara, asrama Komawin diserahkan pada kami untuk kami kelola. Siang ini saya akan naik untuk ninjau ke sana. Maka itu firman Yahweh itu penting. Katakan amin. Apa saja yang difirmankan, ikuti. Suami-suami lagi sekali, apa firmannya untuk keluarga kita? Saya mau baca lagi ayat 15 ini, menarik sekali. Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Yahweh Tuhan. Jadi raja aja masih kurang, bukan untuk Daud. Ini yang penting. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang bagaimana? Ayo baca, dalam masa yang masih jauh. Dan ini yang penting, saya kagum sekali. Dan telah memperlihatkan kepadaku berapa? Serentetan manusia yang akan datang, ya Yahweh Tuhan. Saya menangis. Tahun 70-an saya dapat firman. Tahun 70-an saya sudah punya konsep tidak mau menikah. Kenapa saya berkeputusan tidak menikah, saudara? Maaf, hamba-hamba Tuhan jangan tersinggung dulu. Tahun 70-an, 80-an itu kalau saya pergi keliling pelayanan kemana-mana, rata-rata, enggak semua memang, jangan tersinggung dulu ya, rata-rata semua itu berkata gini, kalau om itu baik, tapi tante, ngerti maksudnya? Nah, 70-an, 80-an sejadian batuan, semua, hampir semua jemaat ngeluh tentang istri gembala. Pengerja-pengerja itu disiksa oleh istri gembala, suruh cuci pakaian, ngepel gereja semuanya. Kalau ada pengerja khotbahnya lebih bagus dari gembalanya, dipindahkan karena iri hati. Sudahlah, berapa kali mengeluh kalau dapat makanan di jemaat, masuk kamar semua ke kamar gembala. Kalau sudah basi baru keluar di meja, pengerja suruh makan. Sudah laporannya macam-macam sudah. Suatu kali saya pulang pelayanan, ya kami charter kendaraan karena kami ke kampung-kampung. Nah, rumah saya paling ujung. Akhirnya rumah terakhir sebelum saya itu seorang pendeta, orang gemuk sekali. Jadi saya turunkan barang, saya bantu diangkat dalam gang begitu rumahnya, motor nggak bisa masuk. Dari jauh saya lihat istrinya sudah berdiri di depan pintu. Saya berkata, enak ya, pulang pelayanan capek-capek disebut istri. Ya, saya masih bawa barang dia. Baru saya taruh tasnya. Awas kamu bawa suami saya pelayanan lagi ya. Saya takut. Saya nggak bilang ABC, saya taruh, saya pergi. Saya makin yakin saya nggak kawin Tuhan, saya tidak menikah. Daripada surga bangkrut gara-gara saya salah kawin. Tapi
istri hamba begitu. Maaf jangan tersinggung kepada istri hamba, saya cuma ngomong.